Selamat datang di berita olahraga terbaru. Masih bersama kami dalam rangkuman kabar terkini seputar dunia sepak bola internasional. Hari ini, kami akan membahas kabar penting yang datang dari bursa transfer musim panas. Chelsea resmi mencapai kesepakatan dengan Borussia Dortmund untuk mendatangkan Jamie Gittens, winger muda berbakat asal Inggris, dengan nilai transfer yang fantastis. Sebelum kita lanjut ke informasi lengkapnya, pastikan Anda menekan tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan setiap update terbaru dan analisa mendalam seputar dunia sepak bola. Chelsea telah menyetujui kesepakatan dengan Borussia Dortmund untuk mengontrak Jamie Gittens dengan biaya senilai 55,5 juta pound, 65 juta euro. Pembicaraan telah berlangsung di Amerika Serikat, di mana kedua tim ikut serta dalam Piala Dunia antar klub dan, meskipun Bayern Munich juga tertarik, kesepakatan kini telah disetujui bagi pemain berusia 20 tahun itu untuk pindah ke Stamford Bridge dengan kontrak berdurasi 7 tahun. Awal bulan ini, Dortmund menolak tawaran senilai 42 juta pound, dan kedua klub tidak dapat menyetujui kesepakatan sebelum jendela transfer pertama ditutup pada 10 Juni. Kesepakatan akhir antara kedua belah pihak terjadi di tengah upaya klub London Barat untuk memperkuat sektor sayap menyusul keputusan untuk tidak mengambil opsi untuk mengontrak Jadon Sancho secara permanen. Pemain sayap itu akan menjalani pemeriksaan medis dengan The Blues, tetapi jika kepindahan itu dirampungkan sebelum berakhirnya Piala Dunia antar klub, ia tidak akan diizinkan tampil untuk tim asuhan Enzo Maresca. Aturan FIFA menyatakan bahwa seorang pemain tidak dapat bermain untuk dua tim selama turnamen, dengan Gittens tampil di pertandingan grup pertama Dortmund melawan Fluminense. Pemain internasional Inggris U21 itu menyumbangkan 12 gol dan 5 assist dalam 48 pertandingan di semua kompetisi untuk Dortmund musim lalu. Gittens sebelumnya berafiliasi dengan klub Stamford Bridge, setelah menjadi pemain muda Chelsea sebelum pindah ke Manchester City. Ia pindah ke Jerman pada tahun 2020, mengikuti jejak Jadon Sancho, dan masuk ke tim Dortmund pada tahun 2022. Gittens juga telah tampil 11 kali untuk Inggris U21, tetapi tidak termasuk dalam skuad Lee Carsley untuk kejuaraan Eropa. Kembalinya Gittens ke sepak bola Inggris akan membuatnya bersaing untuk mendapatkan tempat di tim Enzo Maresca dengan pemain seperti Pedro Neto dan Noni Madueke, yang saat ini menempati posisi sayap. Dengan Chelsea menyetujui kesepakatan untuk merekrut Gittens, pemain sayap berusia 20 tahun itu tampaknya akan menjadi pemain Liga Primer, tetapi rute yang ditempuhnya sedikit berbeda. Dalam percakapan dengan pelatih dan rekan satu tim, kami menganalisis alasan kebangkitannya dan apa yang akan terjadi selanjutnya baginya di Stamford Bridge. Berita berikutnya datang dari raksasa Spanyol, Real Madrid. Di tengah euforia Piala Dunia antar klub FIFA yang berlangsung di Amerika Serikat, satu nama muda mencuri perhatian publik dan media. Gonzalo Garcia, penyerang muda berbakat yang kini mulai disebut-sebut sebagai calon Galactico baru milik Real Madrid. Bahkan, beberapa pengamat berani menyandingkan potensinya dengan mega bintang seperti Erling Haaland. Meski baru berusia 21 tahun, Garcia sudah menunjukkan kualitas luar biasa yang membuat pelatih dan mantan mentornya percaya bahwa ia bisa menjadi andalan Real Madrid selama 1 dekade lebih ke depan. Garcia sebenarnya sudah menjadi bagian dari skuad Los Blancos dalam 2 musim terakhir. Namun, karena ketatnya persaingan di lini depan, ia baru mendapatkan 3 penampilan musim lalu, dan 2 laga di musim sebelumnya. Meski begitu, kepercayaan dari Xabi Alonso, pelatih sementara Real di ajang Piala Dunia antar klub, membuka jalan baginya untuk tampil gemilang. Dalam turnamen yang digelar di tanah Amerika tersebut, Garcia membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar pelengkap skuad. Ia mencetak 2 gol penting ketika dipercaya tampil menggantikan Kylian Mbappe, yang harus absen karena kondisi kesehatan. Sosok Hernan Perez, mantan pelatih timnas U17 Spanyol dan juga ex-pelatih Garcia di Akademi Madrid pada musim 2021-2022, memberikan pandangan menarik soal perkembangan anak asuhnya itu. Dalam wawancara bersama media Spanyol, Perez menyebut bahwa Garcia memiliki potensi luar biasa,
dan bisa berkembang pesat jika diberikan waktu bermain yang konsisten serta dilatih oleh orang-orang yang tepat. Saya yakin, jika Gonzalo mendapat kepercayaan penuh dan diberikan kesempatan untuk tampil secara reguler, ia bisa menjadi penyerang utama Real Madrid selama 10 hingga 12 tahun ke depan, kata Perez. Ia juga menambahkan, jika klub benar-benar mendukung perkembangan mental dan fisiknya, Garcia tidak akan kalah bersaing dengan pemain seperti Haaland. Lebih lanjut, Perez menyinggung tentang peran penting pelatih dalam membentuk kepercayaan diri pemain muda. Kalau dia tidak percaya diri, tentu akan sulit. Tapi kalau dia mendapatkan dukungan dan kontinuitas bermain, dia bisa mencapai puncak luar biasa dalam karirnya, ujarnya. Menariknya, ketika ditanya apakah Garcia sebaiknya dipinjamkan ke klub lain demi mendapatkan menit bermain lebih banyak, Perez memberikan jawaban mengejutkan. Ia berpendapat bahwa tidak semua pemain muda harus dipinjamkan ke tim lain untuk berkembang. Jika Real Madrid berani memberikan waktu bermain di tim utama, Gonzalo bisa berkembang langsung di sana. Lihat saja Barcelona, mereka memberi kesempatan pada para pemain muda dan hasilnya terlihat. Saya yakin Garcia bisa merespons hal serupa jika diberi kepercayaan, ujarnya penuh keyakinan. Bahkan Perez menyebut bahwa jika Garcia diberi waktu bermain sebanyak 50 pertandingan, ia yakin anak muda ini bisa mencetak 50 gol. Sebuah klaim yang tentu tidak sembarangan, apalagi datang dari pelatih yang mengenalnya secara langsung. Tak hanya itu, potensi duet Garcia dengan Mbappe juga turut dibahas. Ketika ditanya apakah keduanya bisa bermain bersamaan di lini depan, Perez menjawab, itu tantangan untuk pelatih. Tapi saya yakin Xabi Alonso punya kecerdasan untuk menyatukan dua talenta ini. Kalau mereka bisa bekerja sama, Real Madrid akan memiliki lini serang yang sangat menakutkan. Sementara itu, Real Madrid sendiri akan kembali bertanding di ajang Piala Dunia antar klub pada hari Selasa, dengan lawan berat menanti, Juventus, raksasa Serie A Italia. Pelatih Alonso menyampaikan bahwa ia optimistis Mbappe akan kembali pulih tepat waktu untuk memperkuat tim di laga penting tersebut. Namun, yang menarik untuk ditunggu bukan hanya kembalinya Mbappe, tetapi bagaimana Xabi Alonso akan menempatkan Gonzalo Garcia. Apakah ia akan kembali jadi starter? Atau justru tetap dijadikan senjata rahasia dari bangku cadangan? Yang jelas, nama Gonzalo Garcia kini mulai disebut sebagai simbol masa depan Real Madrid, seorang pemain lokal yang bisa menjelma menjadi ikon klub, layaknya legenda-legenda Los Blancos terdahulu. Apakah dia benar-benar akan menjadi Haaland versi Madrid? Waktu yang akan menjawab.